Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast RSI Sunan Kudus. Apa kabar sahabat hati RSI Sunan Kudus? Berjumpa lagi dengan kami. Kali ini akan mengangkat tema tentang hepatitis misterius pada anak. Hadir di podcast ini Dr. Indira Ratih selaku dokter anak Rumah Sakit Islam Sunan Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya? Sehat, alhamdulillah. Ya ini dok, ini kan baru booming ya, marak-maraknya tentang hepatitis akut misterius pada anak nih dok ya. Yang baru istilahnya ramai lah beberapa hari ini. Nah mungkin ini dok bisa dijelasin tentang apa sih sebenarnya hepatitis misterius pada anak itu dok? Ya, gini. Jadi memang hepatitis misterius pada anak ini dia kenapa misterius? Karena sampai sekarang memang penyebabnya belum diketahui ya. Jadi penyakit ini awalnya ditemukan di Inggris itu pada bulan April ya, 5 April 2022 ada beberapa kasus ditemukan di Inggris ya. Dan ternyata dia di beberapa hari kemudian juga muncul di negara-negara lain sehingga WHO akhirnya juga menetapkan sebagai kejadian luar biasa atau KLB di mana penyakit ini terjadi peradangan hati pada anak usia kurang dari 16 tahun dan dia sering jatuh kepada hepatitis berat ya. Begitu. Kalau untuk ini penyebabnya apa biasanya gitu? Nah, sampai saat ini sebenarnya belum diketahui penyebabnya, namun ada beberapa hipotese untuk penyebab dari virus dari penyakit hepatitis ini. Virusnya itu salah satunya adalah adenovirus yang kita curigai yang tipe F41 itu. Namun juga ada beberapa hipotesis mencurigai adenovirus yang varian baru atau juga karena bisa post infeksi COVID, SARS-CoV-2 ya, atau paparan obat, lingkungan toksin itu juga masih menjadi hipotesa. Sampai saat ini masih belum bisa diketahui penyebab pastinya. Tapi pada semua kasus ini tidak ditemukan virus hepatitis yang biasa pada anak, yaitu hepatitis A, B, C, D, E. Pada orang dewasa juga ya, itu tidak ditemukan pada kasus ini. Makanya kenapa sifatnya jadi misterius gitu ya. Iya. Tapi kalau untuk gejala-gejalanya sendiri pasti kan setidaknya ada ya dok ya. Kalau untuk hepatitis akut misterius ini mungkin apa dok gejala-gejala yang mungkin mengarah ke hepatitis akut misterius ini dok? Apakah sama kayak hepatitis yang lainnya atau seperti apa? Ya, sebenarnya pada gejala umumnya dia hampir sama ya. Gejala awal pada penyakit ini yaitu demam ringan, mual, diare, muntah ya. Itu gejala awal yang sering terjadi ya. Dan dia memang sebagian besar akan muncul gejala hepatitis seperti penyakit kuning ya. Jadi badan kulit itu terlihat kuning, kemudian disertai dengan buang air kecilnya seperti teh, buang air besarnya seperti dempul. Warnanya jadi warnanya seperti gitu. Teh, yang ini jadi seperti dempul ya, atau keputihan seperti itu begitu. Kalau yang kuning itu berarti sekujur tubuhnya kuning ya, gitu? Biasanya terlihat di mata, itu yang paling terlihat. Jadi kita lihat di bagian putih, biasanya kalau orang sehat dia akan putih, maka ini akan tampak kekuningan. Begitu. Itu yang paling kelihatan dari ciri fisik yang terlihat. Tapi sebenarnya kalau sudah muncul gejala kuning itu dia udah tahap lanjut. Jadi kita harus mulai mewaspadai jika sudah muncul gejala awal seperti demam, mual, muntah, diare tadi, nyeri perut. Itu gejala kuning, awalnya. Gejala lanjutan dari itunya. Dan dari mungkin mengarah ke hepatitis tadi ini ya. Tapi sebenarnya berbahaya nggak dok kalau kayak hepatitis terus ini tuh? Nah, ini berbahaya karena kita sampai saat ini belum mengetahui penyebab pastinya, sehingga untuk pengobatan, untuk meminimalisir resiko penularan itu masih belum ada yang pasti gitu ya. Dan ternyata di kasus-kasus di Indonesia pun sudah ada catatan tentang kematian ya. Jadi ada beberapa kasus di Indonesia, kalau nggak salah 3 ya, itu ada yang kematian dicurigai oleh karena penyakit hepatitis misterius ini ya. Karena memang kebanyakan datangnya sudah dalam tahap yang lanjut sehingga tata laksananya akan jauh lebih sulit gitu. Masyarakat kan mungkin kayak bertanya-tanya ya dok, bedanya antara hepatitis A, B, C, D dengan hepatitis akut ini, ada perbedaannya enggak ini? Iya, jadi memang secara gambaran awal dia bisa sama ya. Jadi tadi kuning ya, nyeri perut, ada demam ringan, tapi pada pemeriksaan serologi tidak didapatkan
virus hepatitis A, B, C, D, E tadi itu. Dan pada yang hepatitis akut berat, hepatitis misterius ini dia lebih mudah jatuh ke hepatitis beratnya lebih cepat. Jadi 2-5 hari itu bisa muncul kejang sampai penurunan kesadaran. Gitu. Berarti harus dicek kayak semacam laborat gitu ya? Ya, jadi harus dicek laborat untuk melihat apakah memang kita mengarah ke sana, dilihat dari fungsi hatinya seperti apa, terus serologi untuk virus-virus yang lain yang sering pada hepatitis, yaitu hepatitis A, B, C, D itu juga harus dicek. Ya. Ketika misalkan nanti hasilnya misalkan negatif hepatitis A, B, C, D, E, berarti artinya mengarah ke hepatitis. Ya, maka kita sebut itu sebagai probable dari hepatitis yang tidak diketahui penyebabnya ini, gitu. Tindakannya harus gimana dok ketika misalkan ada anak kita terpapar kayak mengarah ke hepatitis akut ini? Ya, itu kita harus waspadai mulai dari gejala awal ya. Jadi kalau memang sudah ada yang dapat gejala mual, muntah, nyeri perut ya, apalagi kalau sudah ada kuning ya, itu maka harus segera dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat, ke rumah sakit ya, karena nanti kita harus meriksa juga fungsi-fungsi liver, pemeriksaan serologi yang harus dilakukan untuk menyingkirkan penyebab penyakit yang lain gitu. Ada kasus kematian juga dengan adanya hepatitis akut misterius ini ya dok, tapi haruskah kita itu panik untuk menghadapi masalah penyakit ini? Ya, tentu saja jangan panik ya, tidak perlu untuk panik ya, yang penting kita waspada, kita harus bisa mengenali gejala-gejala awal pada anak-anak kita ya, pada sekitar kita. Kalau memang muncul gejala awal agar tidak timbul yang lanjut, maka kita harus segera memeriksakan gitu ya. Ada yang belum tahu juga tentang penularannya nih dok. Kalau untuk hepatitis akut misterius ini penularannya itu melalui apa ya dok ya? Iya, ini sifatnya memang menular ya, karena kan dari awal satu negara tiba-tiba jadi banyak juga negara yang melaporkan ya. Kita curiga kemungkinan memang salah satunya tadi yang saya sebutkan adalah adenovirus ya. Penularan itu dia bisa melalui saluran cerna dan saluran pernafasan ya. Dari saluran cerna itu bisa dari air liur ya, pernafasan juga dari droplet itu juga bisa ya. Jadi penularan itu kemungkinan yang kita curigai dari dua situs, saluran cerna dan saluran pernafasan. Masyarakat kan juga perlu kayak ini kan istilahnya pencegahannya kan juga harus tahu lah, mungkin bisa dijelasin tuh untuk pencegahan supaya tidak terkena hepatitis akut. Tentu saja ya, jadi kita untuk karena ini sifatnya menular ya, kita tentu pencegahannya adalah pencegahan penularan ya. Salah satunya yaitu dengan rajin untuk mencuci tangan dengan sabun ya, dan kemudian juga pastikan makanan dalam matang dan bersih pengolahannya ya, tidak berganti-ganti alat makan dengan orang lain ya, menghindari kontak dengan orang sakit. Kemudian juga untuk penularan saluran nafas kita harus kurangi mobilitas, gunakan masker jika memang kita sedang berpergian, jaga jarak dengan orang lain dan hindari keramaian dan kerumunan gitu. Itu untuk pencegahannya. Kalau untuk pengobatannya kan pada bilang belum ada temuan obatnya lah. Lantas kalau misalkan terkena hepatitis akut misterius itu pengobatannya seperti apa dok? Ya, gini, jadi memang karena kita belum tahu ini obat definitifnya memang belum ada ya. Tapi tata laksana tetap kita lakukan sesuai rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia ya. Jadi dari gejala awal yang sudah muncul, maka kita sarankan pasien untuk diperiksakan ke rumah sakit untuk kita periksa klinisnya dan juga pemeriksaan laboratoriumnya tadi. Kalau memang mengarah ke sana, maka kita lakukan pengobatan suportif seperti perawatan di ruang isolasi, ya. Kemudian mencegah perdarahan, mencegah kejang dan penurunan kesadarannya. Jadi sudah ada algoritma dari rekomendasi dari Dokter Anak Indonesia. Berarti pengobatan suportif itu maksudnya kalau misalkan gejalanya mengarah ke demam, untuk sementara dikasih obat demam seperti itu ya dok? Kalau misalnya untuk di rumah ya, karena gejalanya tadi demam, diare, maka kita pastikan kalau misalnya demam kita berikan antipiretik ya atau obat demam. Nah kalau misalnya diare itu bisa pastikan anak hidrasinya cukup ya, cairannya cukup agar tidak jatuh pada dehidrasi. Tapi kalau memang tetap tidak membaik,
baik, setelah perawatan di rumah sebaiknya segera diperiksakan. Gitu. Oke, terakhir dok, imbauan ke masyarakat nih dok, seperti apa terkait hepatitis akut misterius? Ya, jadi untuk masyarakat, karena ini penyakit juga penyakit yang baru ya, jadi kita harus mulai mengenali gejala-gejala awal pada penyakit ini apa saja, sehingga tidak jatuh pada keadaan lebih lanjut yang bisa menyebabkan kematian ya. Kita tidak boleh panik, tapi tetap harus waspada. Jadi mengenali gejala awal itu penting agar tidak jatuh pada tahap lanjut ya. Dan tindakan pencegahan untuk meminimalisir resiko penularan itu yang harus dilakukan. Gitu. Dan yang terpenting jangan panik ya dok ya. Iya, betul. Oke, siap. Oke, terima kasih Dr. Indira Ratih selaku dokter anak dari Rumah Sakit Islam Sunan Kudus sudah meluangkan waktunya untuk berbagi informasinya di podcast Rumah RSI Sunan Kudus ini. Semoga bermanfaat. Dan untuk sahabat hati RSI Sunan Kudus, itu tadi perbincangan saya bersama Dr. Indira Ratih. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.